Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Tahukah saudara, oleh darah Yesus kita layak untuk menghadap takhta Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena seluruh kesalehan kita diselamatkan. No, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Allah atas hidup kita. Maka kita menerima penebusan, kita menerima kuasa, kita menerima lawatan, dan kita diangkatnya menjadi anak. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya anak Tuhan Yesus. Haleluya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yes, saya anak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 39 di ayat yang ke-32, ya. Ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-43. Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai dengan ayat 43. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat mengikuti live doa pagi online dalam serial pembahasan khotbah saya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya sudah bagikan di sana, ya, YouTube channel saya Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan juga renungan-renungan singkat yang dapat memberkati setiap umat Tuhan. Sehingga setiap hari kita terus diperlengkapi dengan firman, karena Alkitab katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga ketika kita dengar firman, itu ada pagar yang menuntun kita, ada terang, ada cahaya yang mengarahkan langkah kita. Sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan saya juga mau informasikan bahwa nanti malam yang seharusnya kita ada doa breakthrough prayer online, dan karena saya harus berangkat ke kota Medan siang ini, maka breakthrough prayer online di malam hari tidak saya adakan untuk Jumat ini Bapak Ibu, tapi kita akan bertemu di Jumat depan. Dan saya juga mau ingatkan bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis saya tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dalam doa pagi online, ya. Kita akan ketemu di hari Jumat depannya, berarti minggu depan. Saya tidak, selama seminggu kurang lebih, berarti saya minta maaf karena saya harus berada di kota Medan untuk melayani setiap umat Tuhan di sana, ya Bapak Ibu, ya. Karena itu tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap semangat, tetap berdoa di rumah kita masing-masing. Kita lihat Keluaran pasal 39. Tetapi renungan pagi saya tetap ada, karena renungan pagi saya kirim setiap hari. Jadi renungan pagi dalam program Bible and Coffee itu tetap ada setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu tetap ada di YouTube channel saya bagikan, ya. Keluaran 39 ayat 32 sampai dengan ayat 43. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Demikianlah, haleluya, diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci. Selesai. Sama-sama bilang sama saya, selesai. Apa yang Tuhan perintahkan, ketika Tuhan bilang kerjakan, maka Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemampuan hingga selesai. Bayangkan kemah suci atau kemah pertemuan, tempat di mana bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan. Itu dibuat, diadakan di padang gurun, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan selesai dengan segala perkakasnya. Bayangkan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, semua tidak akan bisa selesai. Jadi saya percaya masalah, pergumulan, tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti bisa selesai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, masalah saya pasti selesai dalam nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan saya pasti selesai dalam nama Yesus. Amin. Sesuai dengan apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pasti Tuhan selesaikan. Kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang bekerja, Tuhan tidak akan pernah menyelesaikan, Tuhan tidak akan pernah berbuat setengah-setengah. Dia akan selesaikan itu.
Dia akan kerjakan itu sempurna. Haleluya. Ya, lihat, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, selesai, yakni kemah pertemuan. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukan sesuai dengan apa yang dipesankan. Bicara tentang ketaatan. Kalau Tuhan sudah tetapkan perintah, maka lakukan. Kalau Tuhan sudah lakukan, katakan seperti ini, itu yang harus dikerjakan. Tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau melenceng ke kanan atau ke kiri, jangan engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya hidupmu berhasil, dan kemanapun kau melangkah, kau akan beruntung. Jadi keberhasilan dan keberuntungan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, sudah dikasih dalam Tuhan, adalah ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikut seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena hukum atau perintah yang Tuhan tetapkan itu adalah baik buat kita. Taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya, seluruh perintah Tuhan itu baik buat saya. Ketik di kolom komentar, seluruh perintah Tuhan itu baik buat saya. Ya, perintah Tuhan itu baik buat kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan kedahsyatan, terobosan dalam hidup kita. Semua karena perintah Tuhan yang diberikan buat kita. Ayat 33. Dibawa mereka kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, alasnya, tudung dan kulit domba jantan diwarnai merah, tudung dan dari lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, segala perkakasnya, minyak untuk penerang, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusung dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, tali dan patoknya, segala perkakasan untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu semua dibawa kepada Musa, ditunjukkan kepada Musa, diperlihatkan kepada Musa sesuai dengan apa yang Musa perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Ayat 41. Bahkan pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, yakni pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat, sama-sama bilang sama saya, tepat. Tepat, ayat 42, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Seperti yang diperintahkan Musa. Musa dapat perintah dari Tuhan, Musa teruskan ke bangsa Israel, dibuat tepat seperti apa yang diperintahkan Musa. Dilengkapilah, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Ayat 42, ayat 43 yang terakhir. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Dicek sama Musa, sesuai nggak nih ukurannya, sesuai nggak nih hitung-hitungannya, sesuai nggak nih ketetapannya. Oh, pas. Alkitab katakan, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Saudara, kerjakan dulu bagian kita, maka engkau akan mendapat berkat. Masalahnya banyak dari kita hanya kejar berkat tanpa mau mengerjakan perintah Tuhan. Nah, ini masalah. Iya kan? Bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. Giliran disuruh taat, aduh nanti dulu lah. Disuruh mengampuni, aduh ini berat. Kita melakukan terlebih dahulu perintah Tuhan, maka engkau mengalami berkat Tuhan. Itu udah hukumnya, ketaatan akan mengalami berkat. Di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Ketika Petrus diperintahkan kepada Yesus, ayo tebar jalamu. Petrus bilang, sepanjang malam kami menebar jala tapi tidak dapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, bicara tentang perintah, maka aku akan melakukannya. Disebar. Apa yang terjadi? Sepanjang malam gak dapat ikan. Giliran melakukan perintah Yesus, dia mendapatkan ikan. Yosua mengelilingi tembok Yeriko.
Setiap hari selama 6 hari sekali putaran, sekali putaran, sekali putaran. Bicara tentang ketaatan dan apa yang dilakukan di hari yang ke-7, 7 kali putaran, maka tembok itu runtuh. Bicara tentang berkat Allah. Engkau akan lihat terobosan, engkau akan lihat terobosan yang dahsyat, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat tatkala engkau melakukan perintah Tuhan. Makanya di ayat terakhir dikatakan, dan ketika Musa melihat bahwa mereka telah melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan, demikian mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Berkat yang daripada Musa berasal daripada Tuhan. Stop kejar berkat, kejarlah ketaatan. Ketik di kolom komentar, kejar ketaatan, maka berkat akan mengikutimu. Ayo, ketik di kolom komentar. Baik teman-teman di Facebook, teman-teman Instagram, teman-teman di Zoom, teman-teman di TikTok, ketik di kolom komentar. Kejarlah ketaatan, maka berkat akan mengejar. Kita nggak bisa mengalami berkat Tuhan terlebih dahulu tanpa melakukan sebuah ketaatan. No, karena di balik ketaatan kau akan lihat berkat Tuhan. Di balik ketaatan kau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Lihat Elia ketika sungai Kerit mulai habis. Tuhan bilang sama Elia, pergi ke wilayah Sidon, di mana aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Elia bilang, males Tuhan, aku tepi Kerit, sungai Kerit ini aja terus. Kelaparanlah dia, kehausanlah dia. Tetapi Elia mau taat melakukan. Akhirnya Elia terpelihara. Ada banyak hal ketika kita belajar untuk taat, engkau akan lihat sesuatu yang besar. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Engkau akan lihat sesuatu yang sebelumnya belum pernah engkau lihat. Dimulai dari sebuah ketaatan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta nggak gampang loh, taat itu pendeta, betul. Tetapi Alkitab sudah mencatat perintah-perintahnya tidak berat. Perintah-perintahnya tidak berat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, coba lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, firman Tuhan bilang begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengikuti perintahnya. Jadi orang yang bilang mengasihi Tuhan tapi nggak mau mengampuni, tidak mau mengikuti perintahnya, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menyakitimu, engkau berbohong, berdusta buat dirimu sendiri. Engkau bilang kau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak melakukan perintahnya. Karena firman Tuhan jelas katakan, orang yang mengasihi Allah akan mengikuti perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi orang yang mengasihi Allah nggak bisa enggak, pasti mengikuti perintahnya. Dan dikatakan selanjutnya apa? Perintahnya itu tidak berat. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan itu tidak berat. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa melakukan perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan kita lakukan karena Roh Kudus yang memberikan kita kesanggupan. Tugas kita, bagian kita taat saja, lakukan saja. Nanti yang memberikan kesanggupan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, itu kuasa Tuhan. Bu, engkau mengampuni suamimu, taat saja. Jangan pikir, tapi kalau gua ampuni nanti dia ngelunjak lagi. Kalau gua kasih nanti dia kepala batu lagi. Gak usah pikirin itu. Seringkali karena kita mulai berpikir, kita mulai bermain dengan logika, kita nggak mau taat. Karena kita mulai berpikir, jangan-jangan nanti kalau ini begini, jangan-jangan nanti kalau ini begini. Yosua kalau berpikir ketika Tuhan bilang kelilingi tembok Yeriko sehari sekali selama 1 kali putaran. Dia kalau main logika dia berpikir, mana mungkin tembok Yeriko dirobohkan hanya 1 kali putaran. Selama 6 kali putaran, hari ke-7 7 kali, 7 tambah 6, 13. Gak mungkin tembok Yeriko bisa roboh dalam 13 kali putaran. Itu kalau Yosua main logika. Tapi Yosua lakukan, Yosua taat. Dan apa yang terjadi di balik ketaatan, itulah ada berkat Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Karena berkatnya buat engkau, bukan buat orang yang kau ampuni, no. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, berkatnya itu buat saya. Ya. Dalam engkau mengampuni suamimu, Bu, dalam engkau mengampuni istrimu, Pak, berkatnya itu buatmu.
Buat dirimu, bukan buat orang yang kau ampuni. Untuk urusan dia nanti ngelakuin lagi, untuk urusan dia nanti kepala batu lagi, berontak lagi, itu bukan urusan kita. Kita nggak usah mikirin apa yang bukan bagian kita. Lakukan saja bagian saya taat. Bagian Petrus adalah lempar jala. Saya nggak usah mikirin di mana nanti ikan bisa ngumpul di satu tempat, itu nggak usah pikirin. Petrus nggak mikir, dia taat. Kalau firman Tuhan bilang ini, lakukan. Firman Tuhan bilang itu, lakukan. Nggak usah mikir. Terkadang otak kita yang segede bapau ini sudah dikasih dalam Tuhan, berusaha menyelami. Aduh, kalau gini gimana ya? Kalau gitu nggak akan pernah bisa. Firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita. Nggak akan pernah bisa terselami. Ya, jadi jangan main hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang perintah taat, taat. Kalau Tuhan bilang kasih makan 5.000 orang dikasih makan. Caranya bagaimana? Lakukan aja. Murid-murid akhirnya lakukan. Apa yang terjadi? Bisa kok makan sampai kenyang. Yesus bilang jangan suruh mereka pulang, kalianlah yang harus beri mereka makan. Murid-murid bingung. Hari sudah mulai gelap. Bagaimana kami bisa memberi makan 5.000 orang? Itu baru laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan dan anak. Tetapi ketika mereka mau taat, mereka bisa makan 5.000 orang. Pelayan-pelayan yang kebingungan bagaimana ketika anggur di perkawinan di Kana kehabisan. Yesus cuma pesankan kepada pelayan-pelayan itu, ambil air. Itu bukan anggur yang diambil, air biasa, saudara. Tetapi ketika dicedok, dibawa kepada kepemimpin pesta, pelayan-pelayan itu kalau bilang, waduh, masa gue kasih air putih ke pemimpin pesta, bisa dipecat. Tapi ketika pelayan-pelayan itu belajar melakukan ketaatan, maka apa yang terjadi? Ada mujizat. Tahukah saudara? Ketika Yesus memberikan perintahnya, ketika Alkitab mencatat, engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan itu. Belajar untuk taat, lakukan saja, mikir belakangan. Taat, taat dan taat. Kalau orang disuruh melakukan ketaatan sudah dikasih dalam Tuhan, tapi dia berpikir dulu, maka dia akan mulai akan melakukan apa yang dia menjadi ketaatan. Susah. Tapi ketika engkau belajar untuk melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi ketaatan, pikir belakangan, taat aja dulu. Ini perintah Tuhan kok, bukan perintah manusia. Lakukan aja dulu. Ya, salah satu contohnya itu. Ketika kita mengampuni, kalau kita mulai mikir yang aneh-aneh, nanti dia begini lagi, nanti dia kepala batu, gue udah ampuni, nanti gue dianggap rendah kalau gue udah mengampuni, maka saat itu engkau tidak akan mengalami berkat Tuhan. Di balik ketaatan itu ada berkat. Ini yang ulang-ulang saya ingatkan, di balik ketaatan kau akan lihat berkat Tuhan. Di balik ketaatan kau akan lihat berkat Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami berkat lawatan, kuasa, terobosan, pemulihan dalam hidupmu kalau engkau terlebih dahulu tidak melakukan sebuah ketaatan. Ketika Tuhan memberikan perintahnya, kita pasti bisa melakukannya. Bagian kita taat saja, bagian kita lakukan saja, bagian kita kerjakan saja, sudah dikasih dalam Tuhan. Ya, lakukan saja. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa gerakan hati seseorang. Terkadang Tuhan udah gerakan hati kita, tapi kita masih mengeraskan hati kok. Terkadang Tuhan udah taruh sesuatu di hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita masih mengeraskan hati kita. Kita bilang malu lah, kita bilang segan lah, nanti kita bilang inilah, kita bilang itu. Kenapa? Karena kita mulai berpikir untuk melakukan ketaatan. Ada satu pesan yang hari ini saya mau sampaikan. Sebelum engkau mendengar firman Tuhan, maksud saya ketika engkau mendengar firman Tuhan, lakukanlah. Engkau tahu firman Tuhan ya dan amin. Engkau tahu firman Tuhan tidak pernah salah, maka lakukan. Perintah-perintah yang ditetapkan oleh Tuhan, lakukan. Engkau disuruh mengampuni, mengampuni. Engkau disuruh lakukan setia, setia. Engkau disuruh lakukan apapun yang firman Tuhan ajarkan, kerjakan. Jangan berpikir. Karena ketika engkau mulai berpikir, engkau tidak akan taat. Karena seringkali ketika kita mulai pikir, kita mulai kompromi. Kalau Tuhan bilang menyembah, menyembah. Kalau Tuhan bilang berdoa, berdoa. Kalau Tuhan ajar untuk berpuasa, ayo berpuasa.
Karena ada waktu-waktunya di mana Tuhan sampaikan sesuatu buat setiap kita. Ada pesan-pesan Tuhan. Saya berdoa buat setiap umat Tuhan yang merindukan agar engkau mau taat. Jadi pertanyaan besar buat kita hari ini adalah perintah yang mana yang Alkitab katakan, yang Tuhan ajarkan, yang belum kita lakukan sampai hari ini. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Orang lain, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu, gak ada yang tahu. Tapi kita yang tahu perintah Tuhan yang mana, yang sampai hari ini saya belum lakukan. Biarlah ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan setiap kita ya saudara ya. Sehingga mulai hari ini kita berusaha untuk melakukan perintah yang belum pernah kita lakukan tersebut. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami percaya setiap kali Tuhan berfirman bagi kami, Tuhan menyampaikan perintah, maka ada berkat-berkat Tuhan di balik perintah tersebut. Bagian kami adalah taat. Bagian kami tidak lagi usah untuk pakai perhitungan-perhitungan. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ketika kami disuruh mengampuni, maka kami harus mengampuni. Sekalipun logika kami, pikiran kami bermain saat itu. Tapi hari ini kami mau menaklukkan seluruh logika kami, seluruh pikiran kami di bawah firman-Mu. Bagian kami taat. Karena ketika kami taat, kami akan lihat terobosan. Ketika kami taat, kami akan lihat berkat-berkat Tuhan. Ketika kami taat, kami akan lihat ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman termaterai. Kami mulai melangkah untuk taat. Setiap firman yang hari-hari ini kami dengar, bahkan hari-hari yang lalu kami pernah dengar, ataupun hari-hari yang akan datang kami pernah dengar, kami akan dengar. Tuhan Yesus tolong kami. Karena kami tahu kesanggupan kami untuk taat adalah kesanggupan dari Tuhan. Maka Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang menopang setiap kami. Sehingga ketika kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka ada kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengalir dalam hidup kami, memampukan kami untuk taat dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, memberi kekuatan buat setiap kami. Saudara, engkau yang rindu hari-hari ini melakukan sebuah ketaatan tapi berat. Engkau yang rindu hari-hari ini melakukan firman Tuhan tapi susah. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Letakkan tangan kananmu di dada. Ya, saya mau berdoa secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu taat, rindu melakukan perintah Tuhan, tetapi berat, tapi sulit. Hari ini adalah hari di mana Tuhan mau memampukan engkau untuk melakukan perintah Tuhan. Taruh, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa. Ada anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Tanda mereka mau meresponi firman Tuhan. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan untuk taat, untuk melakukan perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu mungkin tidak mudah, sekalipun perintah itu tidak gampang kami lakukan, tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang memampukan kami. Ada Roh Kudus yang memberikan kami kesanggupan untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Bagian kami taat, bagian kami mau melakukannya. Itu sebabnya mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jamah setiap hati ya Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di dada, mereka melakukan perintah Tuhan mulai hari ini dengan mudah. Sebab perintah-perintah-Mu tidak berat. Sebab ada Roh Kudus yang memampukan. Ketika kami mau, ketika kami ingin, maka Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepada setiap kami semua hati yang taat, hati yang melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa.
menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kami tahu keluarga rumah tangga adalah benteng dalam kehidupan kami. Di akhir zaman ini itulah yang digoncang oleh iblis agar terpecah-pecah. Tapi kami percaya Tuhan memegang rumah tangga anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga yang ada diberkati Tuhan. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling melengkapi dalam kekurangan satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Setiap istri-istri yang kepahitan, kecewa, suami-suami yang kepahitan, kecewa terhadap pasangan mereka masing-masing hari ini, biar Roh Kudus jamah. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kalau ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Dan hari ini ada pasangan mereka yang ditinggalkan itu berdoa kepada Tuhan. Hamba satukan hati hamba dengan mereka ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami sepakat berdoa buat pasangan mereka yang telah pergi meninggalkan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan getarkan dan gerakan hati mereka untuk datang kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat kesehatan dari anak-anak Tuhan. Kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami percaya tubuh kami milik Tuhan. Itu sebabnya kami orang percaya diberikan kuasa ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa bersatu hati buat setiap mereka yang sakit. Ataupun ada orang-orang yang kami kasihi mereka sedang terbaring lemah. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara dan saya adalah orang percaya. Maka letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa, Bapa, kami satukan hati kami berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit karena kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, aku menghardiknya keluar dalam nama Yesus dari tubuh orang percaya saat ini juga. Sebab tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang hari-hari ini ekonominya, keuangannya sedang tergoncang. Oh Tuhan Yesus, tolong. Biarlah setiap mereka mengalami lawatan Tuhan. Biarlah setiap mereka mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang membuat mereka kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, sampai mengutang, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka melihat mujizat Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi mereka. Untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Kami percaya sampai hari ini kuasa Tuhan masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lihat lawatan Allah dinyatakan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu
yang pagi hari ini berdoa buat suami atau saudara laki-lakinya yang sedang stroke, ya, Tuhan akan sembuhkan dia, ibu. Tuhan akan sembuhkan laki-laki itu. Mungkin dia suamimu atau mungkin dia saudara laki-lakimu yang sedang stroke. Dimanapun kau berada, ibu, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, ada seorang ibu yang pagi hari ini mendoakan suaminya ataupun mendoakan saudara laki-lakinya yang sedang mengalami stroke. Bapak, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ibu ini diberikan kekuatan untuk dapat melayaninya dengan kasih, dengan kuasa. Sehingga baik suami maupun saudara laki-laki yang mengalami stroke ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga terjadi pemulihan hubungan, terjadi rekonsiliasi. Bukan hanya kesehatan secara fisik yang disembuhkan, tapi kesehatan secara hubungan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapak menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya orang-orang muda ini milik Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan campur tangan bagi mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan denganlah pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi, mencintai dan menghargai hidup mereka. Tuhan tolong kalau ada orang-orang muda yang masih berhubungan dengan pasangan mereka yang bukan berasal dari anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka hati yang mengikut Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong hubungan mereka. Tuhan lawat setiap hati anak-anak Tuhan agar hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang muda yang hari-hari ini hidup tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, pagi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan lawat, Tuhan jamah masing-masing mereka dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun orang-orang muda ini berada Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan, tinggal dalam takut akan Tuhan. Dan mereka akan mengalami belawatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pemulihan di masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ada orang-orang tua juga yang berdoa buat anak-anak mereka yang mungkin tinggal di perantauan. Biarlah Tuhan yang menjaga setiap anak-anak mereka, memagari anak mereka agar pergaulannya dijagai Tuhan, dipagari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Tuhan Yesus tolong orang-orang muda ini. Dimanapun orang-orang muda ini berada, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan support. Karena kami percaya selama orang-orang muda ini mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara masa muda mereka. Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Allah. Tapi biarlah mereka menjadi terang Tuhan, membawa cahaya kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati studi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Kalau ada juga yang diantara mereka sedang berusaha berdoa untuk masuk perguruan tinggi yang mereka rindukan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus izinkan mereka melihat mujizat, campur tangan dan kasih Allah dalam hidup mereka. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Biar Tuhan campur tangan sehingga mereka melihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka belum mendengar tentang Yesus, atau mereka sudah mendengar tentang Yesus namun mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi hari ini hamba berdoa, biar kasih Tuhan melawat hidup mereka. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Biarlah ada kedamaian, ketenangan, ketentraman, sukacita, kasih dari Allah ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan setiap rumah tangga, suami istri yang memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan ilahi dalam hidup mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkati kesehatan reproduksi suami istri yang ada, diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan kami berdoa terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, om tante dengan ponakan. Dalam nama Yesus ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Kami akan lihat Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi. Bapa, terima kasih. Biarlah kasih, kuasa, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa buat kota kami, kota di mana kami tinggal aman, damai, ekonominya bertumbuh. Bahkan kalau ada yang usaha berbisnis di kota mereka, diberkatilah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat sehingga usaha mereka diberkati Tuhan. Dibukakan tingkap-tingkap langit buat usaha mereka. Aku tolak bangkrut, aku tolak kegagalan atas usaha mereka dalam nama Yesus. Melainkan mereka lihat mujizat tatkala mereka belajar taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan juga bangsa ini dalam tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan Indonesia mengalami ekonomi yang dipulihkan dan maju bertumbuh. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, MPR, DPRD, tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkatilah juga oleh Tuhan. Bahkan setiap para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW diberkati juga oleh Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil keputusan yang terbaik dengan takut akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan Yesus tolong agar semua berlangsung damai, berlangsung tentram, berlangsung tertib dalam nama Yesus. Semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami percaya ada hal-hal baik terjadi dalam hidup kami ketika kami taat. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami setia, kami akan lihat ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami aminkan apa yang kami doakan sudah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita lakukan firman Tuhan. Tetap taat, tetap setia, perintah Tuhan harus lakukan. Kerjakan. Jangan berpikir panjang, lakukan saja dulu. Maka engkau akan lihat di balik engkau taat melakukan perintah Tuhan, di balik ketaatan itu ada berkat pemeliharaan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita kembali ketemu saudara dikasih dalam Tuhan minggu depan, karena sepanjang minggu ini saya izin, saya harus ada di Medan. Teman-teman yang ada dan tinggal di Medan, saya berharap bisa ketemu suatu hari minggu depan, maksud saya hari Minggu saya akan melayani di kota Medan. Pastikan setiap kita tetap terus setia mencari Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Ya, doa pagi online untuk sementara seminggu ini tidak diadakan, tetapi setiap hari saya adakan di dalam program Bible and Coffee di dalam YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa mengikuti renungan-renungan yang ada setiap hari di sana ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.